Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an awilla aw uwalla aw azilla aw uzalla aw awlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana bil haykalin nurani al-bazi abdil qadiril jailani yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ahani wa bi syaikhina al-hasanil wadir rahmani wa ibni syamsuddin sahibil irfani yassir lana kullal asir wa afina min kulli syarri hasidin fattahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amattana bi asrarihi wa afahu alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi bid-darin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yutlabu minka an ta'lama qabla syuru'i fi kulli syai'in. Summa yutlabu, kemudian diminta, dituntut, minka dari engkau, anta alama apa mengetahui siapa kamu, qabla syuru'i fi kulli syai'in, sebelum memulai di dalam setiap sesuatu, ai amalin matlubin syar'an, artinya perbuatan yang dituntut secara syara', dituntut untuk mengetahui annal hidayata, sesungguhnya adapun hidayah, ai sulukat tariqi ila Allah Ta'ala, menempuh jalan menuju Allah Ta'ala, allati hidayah, hiya adapun hidayah, samratul ilmi, ialah buahnya ilmu. Hidayah itu laha, ialah bagi hidayah, bidayatun wa nihayatun, adapun ada bidayahnya dan nihayah. Artinya hidayah itu, mendapatkan hidayah itu ada dua hal, yaitu bidayah dan nihayah. Wahya, adapun bidayah, apa bidayah itu? Al-musammatu bisyari'ati wat tariqati, ialah sesuatu yang dinamai dengan syariah dan tariqah. Wa nihayatun, wahya adapun nihayah, al-musammatu bil haqiqati, ialah sesuatu yang dinamai dengan haqiqah. Ini yang sering kita kenal istilah ini dengan syariat, tariqat, haqiqat, yang itu merupakan bagian dari hidayah. Di dalamnya nanti ada bidayah dan nihayah.
Bidayah di sini yang dimaksud adalah syariat dan thariqat. Nihayah di sini yang dimaksud adalah hakikat. Lianna hakikat syai'i, karena sesungguhnya adapun hakikat itu, hakikat sesuatu itu, muntahahu ialah puncaknya hakikat, puncaknya syai'. Wahia adapun hakikat samratus syariati ialah buahnya syariat, wat tariqati dan tariqat, ma'an bersama-sama. Kama qala Syekhul Islami, sebagaimana berkata siapa Syekhul Islam, bahwa hakikat itu buah dari syariat dan tariqat. Wa samratut tariqati faqat, dan buahnya tariqat saja menurut lama qala As-Sawi, menurut pendapatnya As-Sawi. Selain itu hidayah, selain itu ada bidayah dan nihayah, wa zahirun wa batinun, dan ada zahir dan batin. Fa inna kulla batinin lahu zahirun wa aksar, karena sesungguhnya adapun setiap batin lahu ialah bagi batin, zahirun adapun zahir, wa aksar dan sebaliknya, setiap zahir ada batin. Oleh karena itu fasyari'atu, maka adapun syariat, zahirul haqiqati ialah zahirnya hakikat, wal haqiqatu dan adapun hakikat, batinnya ialah batinnya hakikat. Wahuma dan adapun keduanya, mutalazimani ialah saling keterkaitan, maknan secara makna. Zahirul haqiqah wal haqiqatu batinha, batinnya syariat. Fasyari'atu, oleh karena itu fasyari'atun bila haqiqatin atilatun. Jadi saling keterkaitan antara syariat dan hakikat. Disebutkan fasyari'atun bila haqiqatin atilatun, adapun syariat tanpa ada hakikat, atilatun adalah kosong, ay khaliyatun minas samarati, kosong, sepi dari buahnya, dari manfaatnya, dari berbagai buah. Wa haqiqatun, dan adapun hakikat bila syariatin tanpa ada syariat, batilatun adalah batil, ay laghiyatun, sia-sia, la khaira, tidak ada kebaikan fiha di dalam syariat, wala hasila, dan tidak ada hasil laha bagi syariat yang tanpa hakikat, yang tanpa syariat. Qala berkata ba'duhum, siapa sebagian mereka, Nauman dengan nazam Bahri Basiti, dari Bahar Basit, balit tasawufa antasu bila kadarin wa tasma'ul haqqa wal qur'ana wad dina wa antura khashi'an lillahi muktaiban ala zunubika tulat dahri mahzunan. Balit tasawufa, bahkan adapun tasawuf, antasu ialah bersih, jernih, siapa engkau, bila kadarin tanpa kekeruhan, wa tasma'u, dan mengikuti siapa engkau, al-haqqa, kepada yang hak, wal qur'ana, dan al-Qur'an, wa dan agama, wa anturo, dan terlihat siapa engkau, khasyian, dalam keadaan khusyuk, lillahi, kepada Allah, muktaiban, lagi sedih, ala dzunubika, atas dosamu, tulat dahri, sepanjang masa, mahzunan, lagi susah. Kaitan antara syariat dan hakikat di sini disebutkan bahwa keduanya itu mutalazimani, maknanya saling keterkaitan. Qala As-Sawi, berkata siapa Imam As-Sawi, ini diberikan contoh, wasyari'atu, dan adapun syariat, hiyal ahkamu, ialah hukum-hukum, allati kallafana, yang mana mentaklif
biha mentaklif ya membebani kepada kita biha dengan allati siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi jalla wa ala dari subhanahu wa ta'ala minal wajibati nyatanya minal wajibati dari perkara-perkara yang wajib wal mantubati dan perkara-perkara mandub wal muharramati dan perkara-perkara haram wal makruhati dan perkara-perkara makruh wal jaizati dan perkara-perkara jaiz. Wakila dan dikatakan juga ya adapun syariat al akhdu bidinillahi ta'ala ialah berpegang kepada agama Allah Ta'ala wal qiyamu dan berdiri menegakkan bil amri wan nahi dengan perintah dan larangan. Ini yang dimaksud dengan syariat, hukum-hukum atau berpegang kepada agama Allah. Wat tariqatu sementara adapun tariqat hiyal amalu adalah melakukan, mengamalkan bil wajibati wal mantubati wal mandubati wat tarki lil manhiyati dan meninggalkan kepada larangan-larangan wat takhalli dan menghindar an hududil mubahati dari perkara-perkara mubah yang tidak perlu, hudul yang tidak perlu wal ahdu bil ahwati dan berpegang kepada yang lebih hati-hati kal warai seperti wara wa bir riyadati dan riyadhah min sahrin berupa tidak tidur wa ju'in dan lapar wa syamtin dan diam. Itu yang dimaksud dengan tariqah, amal, melakukan. Wal haqiqatu dan adapun hakikat, apa yang dimaksud dengan hakikat? Fahmu haqaiqil asya'i adalah memahami hakikat semua sesuatu. Kasyuhudil asma'i seperti menyaksikan asma-asma, menyaksikan nama-nama Allah, wasifati dan sifat-sifat Allah, wasyuhudid dati dan melihat dat, wa asraril Qur'an dan rahasia Al-Qur'an, wal man'i wa asraril man'i dan rahasia larangan, wal jawasi dan kebolehan, wal ulumil ghaibiyati dan ilmu-ilmu ghaibah, ilmu-ilmu yang langka gaib allati ilmu ghaibiyah la tuktasabu yang tidak diperoleh apa allati min muallimin dari muallim wa inama hanya saja tufamu dipahami apa allati itu anillahi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hakikat. Kama qala ta'ala sebagaimana firman siapa Allah taala in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ay fahman fi qulubikum. In tattaqullaha jika bertakwa siapa kalian Allah kepada Allah yaj'al maka menjadikan siapa Allah lakum kepada kau furqanan kepada furqan ay fahman fi qulubikum ay artinya pemahaman di dalam hati-hatimu. Ta'khudunahu mengambil siapa kalian kepada pemahaman itu ar-rabbikum dari Tuhan min ghairi muallimin tanpa muallim. Nah, ini yang dimaksud dengan hakikat. Tapi tadi dijelaskan di atas untuk mencapai hakikat ya harus ada syariat dan thariqat dulu. Tidak bisa ditinggalkan. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqu dan bertakwalah kepada Allah kepada Allah wa yu'allimu dan mengajarkan kepadamu Allah siapa Allah ai bi ghairi wasitati muallimin tanpa perantara muallim. Kama qala sebagaimana berkata Al-Imam Malik siapa Imam Malik radhiyallahu anhu man amila bima alima warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Man amila barang siapa mengamalkan bima alima dengan apa yang ia tahu warasahu maka mewariskan siapa Allahu siapa mewariskan kepadanya Allahu siapa Allah ilmama kepada ilmu sesuatu lam ya'lam yang tidak tahu siapa apa maksudnya fa'afada
maka memberi faedah bihadhil, siapa Imam Malik, bihadhil kalimati, dengan kalimat ini, asy-syari'ata wat tariqata wal haqiqata, memberi syariat, memberi faedah akan makna dari syariat, tariqat, hakikat. Fa asyara biqaulihi, lalu memberi isyarat siapa Imam Malik biqauli, dengan perkataannya alima, yaitu ila syariati, alima ila syariati, maknanya adalah syariat. Wa biqaulihi amila, dengan perkataannya Imam Malik amila, maknanya ila tariqati, kepada tariqah. Wa biqaulihi warasahullahu ilma ma lam ya'lam, maknanya ilal haqiqati, kepada hakikat. Wala wusula, dan tidak sampai, laka bagimu ayyuhas saliku, siapa salik, orang yang mencari jalan Allah, orang yang menuju jalan Allah, tidak sampai ila nihayatiha, kepada puncaknya ibadah, ain ibadah, nihayahnya, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah menetapkan, bikasril hamzati ay isbatun, menetapkan bidayatiha, menetapkan bidayahnya. Tidak mungkin bisa sampai kepada hidayah tanpa ada bidayah, yang dimana bidayah tadi ada dua, ya, yaitu syariat dan tariqat, ya. Sementara nihayah adalah hakikat, tidak bisa sampai kepada hakikat tanpa melalui bidayahnya. Bi antashiha minka al bidayata, dengan gambaran benar, ya, sah, benar, minka darimu, al bidayatu, apa bidayahnya, ya. Allati dia, yang mana adapun bidayah itu, asyariatu, adalah syariah, ma'amula sematika laha bil jadd, dengan mulazamahmu, terus menerus mulah kepada bidayah, bil jiddi, dengan sungguh-sungguh. Wala usura, dan tidak bisa lewat, ya, bisa ilmusallasati, dengan sa usura yang titik tiga, ay la ilma, tidak mengetahui, wa fi nuskhatin wala la ubura bil ba'il muwahhadati ay la murura, tidak mengetahui atau tidak bisa lewat, ala batiniha, atas batinnya bidayah, ya, batinnya syariat, illa ba'dal wuqufi ayil musyahadati ala zahiriha, kecuali diam melihat, ala zahiriha, atas zahirnya syariat, ya, bidayah. Tidak mungkin bisa sampai kepada batinnya kalau tidak melalui zahirnya dulu. Wa masalah, dan memberi contoh, ba'duhum, siapa sebagian ulama, mereka ulama, asy-syari'ata, kepada syariat, dengan contoh bisafinati, dengan perahu, wat tariqata, dan tariqat, bil bahri, dengan lautan, wal haqiqata, dan haqiqat, bil lu'lu'i, dengan permata. Diberikan contoh, syariat itu gambarannya seperti perahu, kemudian tariqah itu gambarannya seperti lautan, dan hakikat itu gambarannya seperti lu'lu', permata. Fala yatahassalu, maka tidak sampai, tidak tercapai, siapa orang, ya, al-lu'lu'a, kepada permata, illa minal bahri, kecuali dari lautan, karena lu'lu' itu ada di lautan, tidak mungkin dia dapat lu'lu', permata, tanpa melalui lautan. Wala yatawassalun, dan tidak sampai siapa orang, ila lujjatil bahri, kepada tengahnya lautan, tidak bisa sampai ke tengah-tengah lautan, illa bisafinati, kecuali dengan perahu, ya, harus naik perahu untuk sampai ke tengah lautan, dan harus melalui lautan untuk mendapatkan lu'lu'. Jadi saling keterkaitan tiga hal itu. Wa masala ba'duhum, dan memberi contoh
ba'dhum siapa sebagian mereka para ulama hadis salah satu kepada tiga ini bin narjil dengan narjil kelapa. Apa gambarannya? Fasyari'atu adapun syariat kal qashril zahiri seperti kulit luar, kulit bagian luar. Wat tariqatu dan adapun tariqah kal lubi seperti bijinya. Wal haqiqatu dan hakikat kaduhni seperti minyak. Alladzi fi batinil lubi yang ada di dalam bagian dalam bijinya itu. Oleh karena itu fala yatahassalu maka tidak mungkin tercapai ad-duhnu apa minyak illa ba'da dukil lubi kecuali setelah menumbuk biji itu ya, dengan cara menumbuk biji itu. Wala yatawassalun tidak mungkin sampai ila lubi kepada biji itu illa bi kharqil qashri kecuali dengan membelah kulitnya itu. Jadi untuk mencapai hakikat dia harus melalui thariqat. Untuk mencapai thariqat harus melalui syariat. Jadi saling keterkaitan. Wa yuqalu dan dikatakan juga li syariat bagi syariat adatun apa adat. Syariat itu adalah adat. Walit thariqati dan bagi thariqat ubudiyatun ubudiyah. Thariqat itu ubudiyah. Walil haqiqati dan bagi hakikat ubudatun ubudah. Ada adah, ada ubudiyah, ada ubudah. Qala Abu Ali At-Taqqaq berkata siapa Abu Ali At-Taqqaq al-ibadatu adapun ibadah lil awami minal mu'minina ialah untuk orang-orang awam dari orang-orang mukmin. Wal ubudiyatu dan adapun ubudiyah lil khawasi ialah untuk orang-orang khawas. Wal ubudatu dan adapun ubudah li khasil khawasi ialah untuk khasil khawas, orang yang khususnya khawas lagi, lebih di atasnya lagi. Wa qala Syekhul Islam dan berkata siapa Syekhul Islam fassabiru adapun orang yang sabar ala muradillahi atas kehendaknya Allah, atas keinginan Allah. Wahwa dan adapun sabir itu hamilun nafsi ialah menanggung dirinya ala masyaqit taklifi atas beratnya pembebanan, atas payahnya taklif, menanggung itu li talabil jazai alaihi untuk mencari balasan alaihi atas taklif itu adalah fi maqamil ibadati adalah di makomnya ibadah. Orang yang sabar atas kehendaknya Allah dengan menanggung beratnya pembebanan, beratnya taklif yang diberitakan oleh Allah dengan li talabil jaza mendapatkan balasannya nanti, maka dia fi maqamil ibadah, di makomnya ibadah. Waradi dan adapun orang yang ridho ay al mutamainu yang tenang ridho bimuradihi dengan bimuradihi ta'ala dengan kehendaknya Allah ta'ala fi maqamil ubudiyati ialah di makamnya ubudiyah. Di atasnya lagi adalah ubudiyah, orang yang ridho yang tenang dengan kehendaknya Allah ta'ala, tidak melihat balasannya. Wal arifu di atasnya lagi wal arifu dan adapun orang yang arif fi maqamil ubudati ialah di makamnya ubudah. Arif lagi di atasnya lagi yang disebut dengan maqamil ubudah. Wa halit tambih wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.